Breaking news, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan tahun 2025. Apa saja yang berubah dari Juknis BOSP di tahun ini? Yuk kita simak penjelasannya berikut. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan, khususnya pada bab 2 yaitu tentang penerima dana. Untuk penerima dana di sini tidak ada perubahan, yaitu masih tetap seperti Juknis yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, dana BOS yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas dana BOS reguler dan BOS kinerja. Kemudian pada pasal 9, penerima dana BOS kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2 huruf B terdiri atas sekolah yang memiliki prestasi. Kemudian yang kedua, sekolah yang memiliki kinerja terbaik. Kemudian pada pasal 10 di bagian pertama, sekolah yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf A harus memenuhi persyaratan. Untuk persyaratannya yang pertama adalah yang jelas harus penerima dana BOS reguler. Kemudian yang kedua, pernah memperoleh paling sedikit 1 penghargaan atau medali atau sertifikat prestasi pada ajang talenta di tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Jadi tingkatannya adalah mulai dari tingkat provinsi yang menjadi persyaratan. Kemudian yang kedua, sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut di atas, satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana program SMA SMK pusat unggulan itu tidak termasuk, tidak terhitung. Jadi selain dari SMK pusat unggulan. Kemudian yang ketiga, prestasi pada ajang talenta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan prestasi yang diselenggarakan oleh kementerian untuk ajang talenta di tingkat provinsi, nasional, atau internasional. Kemudian diperoleh pada di 2 tahun sebelum tahun anggaran berkenaan. Jadi misalnya kalau tahun ini, maka yang menjadi kriteria penilaian itu adalah di 2 tahun sebelumnya. Berarti di tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di pasal 11, sekolah yang memiliki kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf B harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, jelas harus penerima dana BOS reguler. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan termasuk 15% satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik dari satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen nasional di pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Kemudian yang kedua, memiliki pengalaman melaksanakan program prioritas kementerian dalam 3 tahun terakhir. Jadi selain dari hasil asesmen juga bagi satuan pendidikan yang melaksanakan program prioritas dari kementerian selama 3 tahun terakhir. Kemudian di bagian kedua, sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk SMK pusat unggulan. Kemudian di bagian ketiga, kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditentukan berdasarkan hasil peningkatan rapor pendidikan pada indikator kualitas pembelajaran atau hasil belajar dari profil pendidikan. Jadi di rapor pendidikannya itu kualitas pembelajaran itu meningkat, indikator kualitas pembelajarannya itu meningkat. Kemudian hasil belajar dari profil pendidikannya juga meningkat. Maka itu termasuk kriteria dari kinerja terbaik. Nanti yang akan mendapatkan BOS kinerja terbaik.
Kemudian di bagian ketiga, komponen penggunaan dana BOS di pasal ke-38 di poin pertama, komponen penggunaan ini tidak jauh berbeda dengan juknis di tahun sebelumnya. Tidak jauh berbeda. Jadi sama, hampir sama saja. Mulai dari PBDB, pengembangan perpus sampai pembayaran honor. Oke, kita lanjut aja di poin kedua. Pengembangan perpustakaan sebagaimana pada ayat 1 huruf B merupakan komponen wajib dalam penggunaan dana BOS reguler. Jadi, yang wajib dibelanjakan untuk pengembangan perpustakaan itu adalah 10% dari keseluruhan jumlah BOSP yang diterima oleh satuan pendidikan. Misalnya Bapak Ibu sekolahnya mendapatkan BOSP dalam 1 tahun 100 juta, maka 10% dari 100 juta tersebut harus dibelanjakan pengembangan perpustakaan, beli buku, seperti itu, atau dibuat untuk kepentingan pengembangan perpustakaan yang lainnya. Kemudian ya, di poin ketiga, dalam hal satuan pendidikan menggunakan komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebagaimana pada ayat 1 huruf H, maka penggunanya paling banyak 20%. Nah, kalau tadi untuk pengembangan perpustakaan paling sedikit 10%, nah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah ini paling banyak 20%. Jadi dari total yang diterima itu berapa dalam 1 tahun, 20%-nya itu maksimal itu bisa digunakan untuk penganggaran pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian di poin keempat, dalam hal satuan pendidikan menggunakan komponen pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf J, maka penggunanya paling banyak 20% dari keseluruhan BOSP reguler yang diterima dalam 1 tahun. Jadi untuk honor daripada tenaga pendidik dan non pendidik atau tenaga kependidikan itu paling banyak 20%, Bapak Ibu. Tidak boleh lebih dari 20% untuk sekolah negeri. Namun untuk sekolah swasta itu 40% batas maksimalnya. Kemudian pasal 39 di poin pertama, komponen pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan pembayaran honor bulanan untuk guru atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan. Di poin kedua, guru yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud ayat 3 harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, berstatus bukan ASN. Yang kedua, tercatat pada Dapodik. Yang ketiga, memiliki NUPTK. Dan yang keempat, belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Jadi, Bapak Ibu, ketika di sekolah Bapak Ibu ada salah satu tenaga non-ASN yang sudah bersertifikat pendidik, yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru, ya, atau tunjangan sertifikasi, maka beliau tidak berhak untuk digaji oleh dana BOSP reguler. Kemudian di poin ketiga, tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat kedua harus memenuhi persyaratan. Berstatus bukan non-ASN, bukan ASN. Kemudian yang kedua, ditugaskan oleh kepala sekolah, penyelenggara satuan pendidikan dibuktikan dengan SK. Nah, itu adalah persyaratan dan batasan daripada penggunaan dana BOSP di tahun 2025. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian di dalam mengelola belanja BOSP di tahun 2025. Silakan dilihat kembali RKS-nya. Apabila ada kelebihan, maka segera dilakukan pergeseran untuk dibelanjakan atau dialokasikan ke yang lainnya, Bapak Ibu. Demikian penjelasan tentang Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025 tentang Juknis BOSP tahun 2025. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.